Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa, salam rindu. Ketemu sama Mas lagi hari ini di edisi ke-27 Oktober 2021. Wow, kesiangan lagi guys. Jadi aku tuh alhamdulillah aku mau ngucapin terima kasih juga buat sahabat aku, Lia. Oh ye, aku lagi di endorse yang namanya And Glow Skincare. Jadi aku tuh sekarang kalau pagi-pagi sama Tika berdua udah kayak perawan-perawan desa gitu loh. Pagi-pagi harus skincare. Enggak sih, soalnya dia tahu memang temanku nyanyi ini, dia tahu kalau aku tuh memang kusam kan, punya flek di sini yang memang agak sulit, dan aku tuh memang paling gak telatenan orangnya pakai krim. Nah dia maksa untuk udah pokoknya gue kirim lu coba. Nah mudah-mudahan sih, doain cocok ya guys, doain Mas Tulus biar jadi tambah ganteng sidik gitu loh, orang banget, oke? Amin. Matur suwun nggih Mbak Liau ya, semoga makin lancar usahanya, makin berkah. Matur sembah nuwun. Nah, hari ini kita pengen bahas apa sih sebetulnya? Pengen bahas sesuatu yang ringan-ringan aja, apa yang berat lagi? Kemarin udah dibahas yang ringan-ringan ya. Oh iya, sebelum kita bahas sesuatu hari ini, Mas Tulus pengen ucapin terima kasih banyak buat mas-mas, mbak-mbak yang sudah membantu sedekah Al-Quran. Kemarin sudah masuk di 15, kemudian 6, kemudian kemarin itu ada masuk 10 buah Al-Quran. Terakhir ada sedekah lagi, ada 11 buah Al-Quran, dan juga untuk 20 nasi box yang sudah dikirimkan sama hamba Allah. Sekali lagi terima kasih banyak. Jadi total Al-Quran sudah terkumpul adalah di 42 Al-Quran ya. 15, 25, iya betul. 25 sama 11, 36 sama 6, 42. Jadi sudah terkumpul 42. Nah hari ini akan saya pesan Al-Quran sebanyak 33 lagi. Berarti 42 dikurang 33 menjadi kurang lebih 11 98 9 Al-Quran ya. Dok, 42 dikurang 33 berapa sih? 42 dikurangin 33 9 ya. Nah, jadi masih ada 9 Al-Quran yang inden lagi. Insya Allah teman-teman yang masih mau nambahin buat sedekah Al-Quran sangat-sangat pasti tunggu nggih. Dan seperti biasa, video di depan itu ada video soal tayangan pembangunan masjid yang ada di kampungnya Mas Tulus. Yang mau sedekah masjid boleh, mau nambahin Al-Quran monggo. Al-Quran itu 35.000. Nasi box juga boleh. Itu jumlahnya 10.000 satu nasi box. Terus untuk nambahin sedekah bumi, silakan klik kolom deskripsi, kolom komentar. Biasanya Mas Tulus taruh di situ kalau untuk sedekah bumi khusus di rekening DBS nggih. Jadi teman-teman yang mau nambah-nambahin rezeki monggo silahkan ke situ aja. Bingung caranya, Mas Tulus aku pengen sedekah Al-Quran, pengen sedekah bumi, pengen bantu nasi box, piye cara nih Mas Tulus? Klik kolom deskripsi aja, ada nomor WhatsApp, ada nomor alamat Instagram. Teman-teman bisa langsung chat di situ, cuman syaratnya message sabar ya. Buat yang mau transfer langsung untuk nasi box dan juga Al-Quran, bisa untuk masjid juga, silakan langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRT sama Tulus Rianto. Kalau nasi box 10.000, Al-Quran 35.000, yang lain-lainnya unlimited. Silahkan terserah haknya jenengan, termasuk untuk sedekah bumi. Kalau untuk yang lain-lain boleh langsung konfirmasi, tetapi kalau jenengan sudah transfer ke rekening DBS, ndak konfirmasi juga ndak apa-apa. Yang penting saya niatkan sudah ketika ada dana masuk ke rekening DBS, berarti dananya untuk sedekah bumi. Hanya seperti itu nggih. Matur sembah nuwun sangat untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam hal ini, membantu saya dengan memberikan apa ya,
sedikit rezekinya, matur sembah nuwun. Al-Quran, sedekah bumi, masjid, dan juga untuk nasibok, matur sembah nuwun. Hanya bisa berterima kasih. Semoga Allah tukar dengan kesehatan, tukar dengan rezeki lebih melimpah, tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan juga diijabah segala hajat baiknya. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Dan juga Mas Tulus mengucapkan terima kasih. Banyak orang-orang yang terinspirasi dari video yang sebelumnya. Menurut Mas Tulus video ringan, karena kan dari kemarin kita bahas bencana terus, kita bahas soal musibah terus. Mas Tulus angkatlah cerita soal bayi bajang. Banyak yang nanya juga, bayi bajangnya Mas Tulus apa kabarnya sekarang? Mas Tulus cerita apa adanya. 60% mereka sudah mulai membaik, sudah mulai begini-begini. Mas Tulus harus menggelar sedekah yang namanya among-among, dan Mas Tulus niatkan dari hasil kerjanya Mas Tulus sendiri. Ternyata banyak orang-orang terinspirasi, banyak yang sadar, banyak yang, ya Allah Mas Tulus, aku dulu pernah gini-gini. Ya saudaraku, sekali lagi nanti malam Mas Tulus akan tayangkan video khusus buat kalian yang mengalami kesadaran tentang keguguran dan lain sebagainya. Akan Mas Tulus tayangkan nanti malam, jadi bisa langsung tonton. Jadi hari ini akan ada 2 video reguler hari ini yang ini, kemudian nanti malam ada video yang soal keguguran, supaya kalian bisa lebih memahami lagi dan bisa menginspirasi lagi buat kalian ya. Yang mau Mas Tulus, saya pengen bantu buat among-among. Kalau jenengan memang kerso mau membantu, silahkan hubungi Mas Tulus secara pribadi, karena sebetulnya saya tidak membuka donasi untuk among-among. Tetapi kalau jenengan mau membantu dan ingin bersinergi bikin among-among, yo monggo. Karena sebetulnya niat awal Mas Tulus secukupnya Mas Tulus punya, tapi kalau jenengan ngasih kan bisa lebih banyak sedekahnya, bisa lebih rata gitu ya. Terima kasih banyak orang-orang baik sudah berpartisipasi tanpa terkecuali. Semoga sekali lagi semua video-video saya bisa menginspirasi, meskipun di sisi lain banyak yang bilang sok tahu, sotoy, modal liur dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, wes hak masing-masing. Semua orang punya hak untuk mengeluarkan statement sesuai dengan apa yang mereka mau ya. Sekali lagi masing-masing. Saya sih nggak berharap untuk dihargai, dipercaya dan lain sebagainya. Saya hanya memberikan inspirasi. Semoga sih ada beberapa inspirasi bisa kalian ambil dari video saya, termasuk video yang kemarin. Jadi banyak yang WhatsApp, Mas Tulus saya pernah salah, Mas Tulus saya pernah ngelakuin ini, ngelakuin itu. Nah, hal-hal seperti ini justru menjadi kesadaran buat mereka, jadi pahala buat saya niatkan buat kedua orang tua saya, ya kan? Kalian sibuk nyinyir, ngomongin saya, tapi ya alhamdulillah, tadi rezeki buat aku, wes gitu aja. Nah, untuk yang mau bantu among-among, silahkan langsung secara pribadi aja ke Mas Tulus. Kalau enggak juga enggak apa-apa, oke? Karena sudah resikoku, sudah tanggung jawabku, sudah menjadi bebanku, dan Allah sudah menghendaki ini, jadi mau nggak mau siap tak tanggung dewe, oke? Doakan Mas Tulus sehat, terus nanti among-amongnya berjalan dengan lancar, oke? Terima kasih orang baik, dapat inspirasi dari aku jadi ngerasa seneng, karena banyak orang-orang yang sadar, meskipun aku kadang-kadang mikirin nangis, ya Allah, ternyata mulut yang nggak seberapa ini ternyata bisa menginspirasi orang. Kembali ke topik pembahasan hari ini, sudah 6 menit ya, nanti dibilang lagi, Mas Tulus bisa nggak sih ke topik aja, gitu kan, banyak yang bilang. Oke, langsung ke topik hari ini ya. Nah, kemarin banyak sekali yang bilang, Mas Tulus, kenapa sih yang Mas Tulus sampaikan itu selalu betul? Kenapa sih yang Mas Tulus sampaikan itu selalu begini? Betul, gempa berkurang, tetapi ada hanya di satu titik, kemudian tiba-tiba sudah mulai yang namanya hujan badai setelah gempanya berkurang. Apakah gempa berkurangnya hanya di Pulau Jawa, saudaraku? Di Pulau Jawa ini berkurangnya kenapa? Karena dia akan berdiam di satu titik. Makanya Mas Tulus sering bilang, area Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, hati-hati. Untuk gempa bumi ini masih akan terus bersinergi di situ, meskipun dengan skala yang kecil. Hati-hati, karena mereka sudah pindah di satu titik. Jakarta aman Mas Tulus, alhamdulillah aman. Pacitan aman Mas Tulus, tsunami, alhamdulillah. Saya itu belum melihat akan ada bencana besar loh teman-teman. Soal air ya, dalam waktu dekat-dekat ini. Kalau yang lama-lama saya sudah melihat, mungkin akhir tahun itu ada kemungkinan ada, tapi kalau dalam waktu dekat ini, teman-teman bilang tanggal 27 apa? 27 Oktober kan? Ini sudah lewat tanggal 27 loh. Pas hari ini. Karena ramalan orang katanya mengatakan kalau Pacitan akan ada tsunami hari ini. Saya tegaskan, saya nggak ngelihat apa-apa soalnya. Jadi makanya saya bilang insya Allah nggak ada apa-apa. Makanya teman-teman minta doa yang terbaik sama Allah, minta perlindungannya sama Allah aja. Semuanya akan jadi baik ketika kita minta baik. Makanya Mas Tulus galakan sedekah bumi itu buat apa? Mas Tulus melihat sesuatu yang sangat besar yang akan terjadi menjelang akhir tahun ini. Apakah betul Mas Tulus? Akhir tahun sampai awal tahun kita diapit dengan sesuatu yang kurang bagus. Corona dibuat menurun, Corona dibuat santai. Kalian mikir gak sih, Corona ini kalau nembak turun-turunnya drastis? Apa kalian pikir itu gampang? Apa kalian pikir itu normal? Nggak normal. Kalau memang harus naiknya pelan-pelan, naik tinggi, turunnya pun pelan-pelan. Ini naiknya tingginya cepet, turunnya cepet, toto habis, toto hilang, toto turun coronanya. Nah, ketika kamu akan diledakkan lagi, kamu akan kaget.
Sekarang sudah mulai normal lagi nih pemikiran orang. Sudah mulai masa bodoh dengan corona, dengan berbagai macam hal. Kalian apa nggak mikir dengan nalar? Ini nih nggak wajar. Turunnya itu nggak wajar, guys. Naiknya nggak wajar, turunnya nggak wajar. Ini wabah ada yang menduduki. Dari awal Mas Tulus bilang ada campur tangan jin. Jadi ini bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang akan bisa membuat kalian tuh bisa lepas dari semuanya. Akhir tahun ini tuh luar biasa loh. Sampai awal tahun itu akan ada sesuatu yang besar sekali yang akan membuat kita tercengang-cengang. Belum soal burung besi yang akan Mas Tulus lihat ke depan. Kita akan bikin video itu lagi ya. Soal burung besi besok kita bikin video soal itu. Soal burung besi. Banyak sekali transportasi yang akan terjatuh atau hilang. Belum lama dalam satu hari terjadi 2 kecelakaan yang berturut-turut yang bareng. Di Jakarta nggak jadi gempa memang. Di Jakarta nggak jadi ada gini-gini, nggak ada gonjang-ganjing. Tapi percaya atau tidak, dalam satu hari ada 2 kecelakaan besar yang mengenai alat transportasi yang ada di Jakarta. LRT tabrakan sesama LRT, kemudian busway tabrakan sesama busway. Itu terjadi di lingkup Jakarta. Inilah kenapa bencananya nggak jadi, karena tumbalnya udah dapet yang lain gitu loh guys. Kita harus tahu, segala sesuatu yang terjadi ini sudah direncanakan, sudah diatur. Allah menghendaki, kenapa? Untuk jadi bahan wacana kita. Ya, jangan anggap remeh dengan corona. Kalian bilang nggak begini-begini. Percaya atau tidak, sampai detik ini sebetulnya corona itu di lingkup Jakarta terus bertambah. Jakarta itu sudah semakin bertambah walaupun level PPKM-nya semakin diturunkan. Terus bertambah setiap hari ada. Setiap hari ada kasus positif. Hanya tidak se-ekstrim dulu mengeksposnya medianya sehingga tidak banyak yang tahu. Tetap harus hati-hati. Jangan udah nggak terjadi apa-apa. Jangan. Kita bakal bahas soal tabrakan yang di Jakarta sama burung besi ya teman-teman. Tolong diingatkan, jadi catat ya. Tolong diklik di kolom komentar deh biar ingat, sama-sama ingat. Terus ada cahaya yang di Surabaya, cahaya di Jogja sama cahaya merah di Aceh itu juga masih dalam daftar tunggunya untuk dibahas. Hal besar yang akan terjadi ini apa Mas Tulus sebetulnya? Yes, kui mau bareng semua, Masya Allah. Bareng semua. Sumatera juga hati-hati ya, ada kemungkinan ada gempa besar di Sumatera, saudaraku. Gempa besar ini terjadi di Sumatera, di satu titik di Sumatera. Tetapi alhamdulillah saya melihat tidak di Lampung ya. Bukan di Lampung, tapi di Sumatera. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena adikku tinggal di Lampung. Aku gila, krungu ada gini, ada gitu, ada gini, ada gitu. Itu perasaanku selari. Ya Allah, Lampung kena nggak nih? Rawajitu kena nggak? Tulang bawang kena nggak? Pikiran aku dari situ. Adikku di situ guys. Ya, jadi lepas gempa yang kemarin beruntun ini, gempanya beruntun nih, berhenti ternyata sekarang. Tapi tetap ada di satu titik di Jawa Tengah yang tetap akan ada gempa meskipun dengan skala kecil sekali. Tapi terus ada lindunya, terus ada. Tapi di Sumatera ini akan besar. Di Sumatera besar nanti. Jadi gini loh teman-teman, ini seperti kalian lihat di peta pasti bentuknya seperti segitiga, muter. Jawa, Sumatera, mana gitu, terus ada. Akan berputar terus. Jawanya sudah reda karena Jawa ternetralisir dengan satu titik yang kecil tadi, yang terus ada dengan skala kecil. Kemudian di Sumatera akan ada lagi. Tapi apakah kita akan terlepas begitu saja dengan yang namanya gempa? Jawaban Mas Tulus tidak. Setelah gempa ini, bareng dengan gempa akan ada angin yang cukup besar. Aku melihat ada apa tuh? Pusaran putih di langit, teman-teman, itu harus waspada. Makanya kalau angin sudah kencang, please hindari tempat-tempat yang ada kemungkinan roboh, entah itu di pohon-pohonan atau rumah-rumah yang kira-kira memang sudah rapuh. Mendingan kita pergi keluar dulu atau cari tempat yang lebih aman. Ini saran dari Mas Tulus. Angin juga sedang tidak bisa diajak kompromi. Hati-hati nih ya. Angin, air, api. Ini api, di sela orang-orang, di sela tempat lain ada banjiran, di sisi lain akan ada yang kebakaran. Aneh kan? Nah ini makanya alam ini sedang mencari sesuatu, mencari cemilan. Berkali-kali Mas Tulus katakan. Kenapa Mas Tulus ngeyel pengen sedekah bumi? Mas Tulus hanya minta sama Allah. Sekali lagi Mas Tulus ingin memberikan sedekah. Kemudian Mas Tulus minta gift dari Allah, minta gift terbaik dari Allah. Salah satunya adalah apa? Dengan dihindarkannya kita dari musibah yang besar.
dijadikan kita seorang orang yang dipilih sama Allah, menjadi pilihan Allah untuk terhindar dari namanya ya hal-hal yang gak baik tadi, entah itu virus, penyakit, gangguan jin, musibah, bala dan lain sebagainya. Itu kenapa Mas Tulus pengen gelar sedekah bumi, saudaraku. Kita diancam itu mati-matian ini, ngelebihin perang dunia kedua ketiga. Kita perang dengan alam gaib. Mereka lagi gencar-gencarnya nih sekarang. Wah, ini yang aku lihat berbulat, berwarna putih, kayak awan putih tapi bentuknya kayak, kalian pernah lihat tisu roll? Tisu roll. Nah, bentuknya seperti itu. Dia berputar aja. Berputar terus dan itu menghasilkan angin. Bahayanya adalah akan banyak pesawat-pesawat kecil yang jatuh. Akan banyak hal-hal kecil yang jatuh yang ada di langit itu. Jadi pesawat-pesawat kecil yang akan jatuh itu akan jumlahnya akan banyak. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Di seluruh dunia, saudaraku. Dan aku baru mendengar katanya di Taiwan gempa ya. Aku belum dengar kabar Mbak Yanti. Mudah-mudahan Mbak Yanti selamat, sehat selalu di sana Mbak Yanti. Yang di Taiwan, saudara-saudaraku, para TKI-TKW, para pekerja buruh Indonesia yang ada di Taiwan, semoga Allah lindungi semuanya. Amin. Terus di Jepang juga katanya Mbak Yani sempat terjadi gempa dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan semuanya selamat, Allah lindungi. Amin ya Allah. Jadi teman-teman, ini nih bukan hanya di Indonesia, tetapi di yang memang sedang gonjang-ganjing paling hebat itu di Indonesia karena ada beberapa macam penyebabnya. Yang pertama, ada benturan antara leluhur kita yang sedang tameng yang Allah berikan kepada Indonesia dengan yang sedang menyerang kita, sehingga benturan tadi membuat ini meledak, pecah. Kemudian setelah pecah menjadi sesuatu, ya kan? Kemudian dibikin lagi gini akhirnya jadi ada efek dari pertempuran, efek dari perkelahian antara mereka tadi loh. Efek negatif positif tuh berantem, akhirnya terbentur, terjadilah seperti ini. Gitu. Jadi banyak yang mempengaruhi. Kemudian yang kedua adalah faktor di mana alam ini sedang sangat marah dengan kita. Alam sudah lelah melihat kita, melihat kelakuan kita, tingkah kita. Mau sampai kapan kita nih kayak gini terus? Mau sampai kapan? Terus-terusan jadi orang seperti ini, nggak menyadari. Saya ngomong, aku gini-gini aku dibilangin katanya sok-sok tahu, dibilang pakai modal liur doang. Padahal aku ngelengke loh guys. Aku mau nginget ke. Hati-hati dengan sesuatu yang kalian katakan. Yang seharusnya terjadi wayai terjadi. Becek ketite Allah ketoro. Sudah waktunya soalnya guys. Gak ada yang bisa kita lakukan selain apa? Yang pertama, yes, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus lebih ke agama dong. Sarankan mereka ke agama. Saya sudah berkali-kali bilang untuk menjauhkan kita dari bala, yang pertama adalah kalian dekatkan diri kalian dengan agama kalian masing-masing. Ya, saya selalu sarankan itu. Dekatkan dengan Tuhanmu, dekatkan dirimu dengan Tuhan, terus minta ampun sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan. Itu selalu. Sedekah bumi itu hanya faktor pendorong. Faktor pendorong dari beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi. Faktor lain atau dukungan lain di mana kita harus sedekah bumi. Satu lagi, untuk melestarikan kebudayaan kita. Mas Tulus ada dua pilihan. Sekarang begini teman-teman, gue nanggap wayang kulit buat nanggap kuda lumping itu gimana caranya? Mas Tulus belum sanggup. Jujur rezekinya belum ada. Kalau sedekah bumi itu sebetulnya gak ada hubungan dengan agama, gak ada hubungan dengan ini itu gak ada. Emang niatnya Mas Tulus pengen sedekah, cuman kuit tok. Gak ada maksud pengen gini gitu. Musyrik tidak sesuai dengan anjuran agama. Tidak seperti itu. Mas Tulus cuma minta, ya Allah mudah-mudahan sedekahku diterima sama Allah, ditukar pahala, diberikan gift atau hadiah terbaik buat kita dengan dihindarkannya musibah dan bala. Hanya itu yang kita minta. Sisi lain adalah kita melestarikan kesenian, melestarikan budaya, melestarikan adat istiadat Jawa dengan sedekah bumi tadi, ngeruat bumi. Wayang kulitnya buat ngeruat bumi, kemudian sedekah buminya itu juga buat ngeruat bumi. Buat sedekah bumi, sedekah pahala diniatkan untuk bumi kita. Salahnya di mana? Wong itu tak persembahkan buat jin kok. Gak ada menyan, gak ada dupa, gak ada apa-apa di situ. Kalau menurut kalian salah dupanya, gak ada. Jadi yang saya sedekahkan itu saya bagikan kepada masyarakat sekitar, kita makan bareng-bareng. Gak ada buat kita bakal untuk kita sedekahkan ke setan, ke jin, gak ada. Dimakan orang semua guys.
Hanya minta sama Allah, ini hasil sedekah saya. Makanya kalau untuk mengumpulkan ini, Mas Tulus pengen kumpulkan sampai di akhir Desember nanti. Setelah akhir Desember, ngapunten guys, Mas Tulus itu tanggal 6 ulang tahun, ya toh. Setidaknya Mas Tulus harus bikin among-among kecil-kecilan. Terus tanggal 12 itu geblaknya almarhum mamaku yang kedua tahun, meninggalnya mamaku. Akhir bulan sedekah bumi, jadi numpuk semuanya. Banyak hal yang harus saya selesaikan. Gak mungkin ulang tahunku dibarengin dengan geblaknya mamaku almarhum. Gak mungkin geblaknya mamaku almarhum dibarengin dengan yang namanya sedekah bumi. Gak mungkin, semuanya harus terpisah. Kita punya aturan. Kita orang Jawa. Hargai Jawamu, ojo ilang Jawane ya teman-teman. Jadi Mas Tulus sedekah bumi itu bukan buat apa-apa, buat kita semua. Buat minta ridho Allah dengan dihindarkannya kita dari bala dan juga musibah. Hanya itu. Gak ada macam-macam. Oke, tidak ada sesuatu hal yang ingin Mas Tulus katakan di sini selain bersyukur, terus bersyukur sama Allah. Jadi musibah-musibah besar ini akan terus rentetan datang ke kita. Jadi teman-teman yang lagi sangat-sangat sensitif adalah angin ya teman-teman. Jadi lebih hati-hati dengan angin. Kalau memang angin lagi kencang, hindari tempat-tempat yang kira-kira bisa rubuh dengan seketika, ataupun tempat-tempat yang mungkin saja bisa mengakibatkan sesuatu yang terjadi, kecelakaan terjadi. Sekali lagi saya minta sama Allah, semoga apa yang saya rasakan ini, apa yang saya firasatkan ini, semuanya tidak betul. Dan ini dirasakan sama semua beberapa anggota orang yang memiliki kelebihan. Orang-orang anak-anak indigo, orang-orang dibeli tanda khusus ini semua merasakan, dan itu tersiksa banget guys. Percaya nggak, duduk aja rasanya kayak gini pas lagi zaman gempa itu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, badan kita rasanya kayak diombang-ambing. Nggak enak jadi indigo itu, serius. Gak enak jadi mereka yang mendapatkan firasat. Gak enak jadi mereka yang mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka terima. Intinya di situ teman-teman ya. Kalau teman-teman membantu sedekah, silakan klik kolom komentar. Biasanya nomor rekeningnya Mas Tulus taruh di atas. Lek ngumpul akeh ya pakai wayang kulit. Kalau tidak ya sudah sedekah bumi yang saya mampu aja. Ada duit ngumpul ya saya pakai, tidak ada duit ngumpul ya tetap saya usahakan. Intinya di situ. Jadi saya tidak berharap khusus dari bantuan dari jenengan, tapi kalau memang ada akan saya manfaatkan. Tetapi kalau tidak ada, saya siap menggelar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman mohon doanya, hati-hati dengan apa yang Mas Tulus sampaikan. Percaya boleh, tidak pun nggak masalah. Tidak suka dengan kontennya, nggak usah ditonton, nggak usah komentar nyinyir. Wes, cukup kamu dengan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa betul dengan agamamu, dengan caramu, tapi kamu menyakiti orang lain dengan mengatakan sesuatu yang menyakiti hati orang, itu gunanya apa? Sama aja menyakiti orang lain. Oke, hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi kita berdoa dulu sebelum kita closing. Mudah-mudahan Allah jabah doa kita, Allah berikan manfaat dengan cara kita berdoa. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, untuk hamba-Mu, untuk semua subscriber hamba yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit ya Allah, sakit karena gangguan jin, sakit karena gangguan covid, sakit karena apapun ya Allah, atas izin atas kehendak-Mu semoga Kau izinkan mereka untuk sembuh dari sakitnya ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang mungkin saat ini sedang susah rezekinya ya Allah, semoga Kau lancarkan rezeki mereka ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga para subscriber hamba yang saat ini sedang terlilit hutang ya Allah, izinkan atas kehendak-Mu, atas izin-Mu berikan kami terlunasi hutangnya ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum bekerja ya Allah, berikan mereka pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah, amin. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah, seperti hamba dan juga para subscriber hamba yang lain ya Allah, berikan jodoh terbaik untuk kami ya Allah, amin. Untuk mereka yang sudah bekerja ya Allah, berikan rezeki yang berkah barokah untuk mereka sehingga bisa digunakan untuk bersedekah di jalan kami, di jalan Engkau ya Allah, amin. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, sekali lagi jadikan hamba yang bermanfaat bagi semua orang, jadikan saya jadi bermanfaat bagi setiap yang menyaksikan ya Allah, berikan rasa baik untuk yang benci dengan saya ya Allah, dan jadikan saya dan juga para subscriber hamba orang-orang pilihan-Mu ya Allah, yang terdiri dari covid, penyakit, bala, gangguan jin, musibah, dan juga hal-hal yang kurang baik yang mendekat dengan kami ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak orang baik, ketemu lagi di lain kesempatan insyaallah, dan Mas Tulus harus pamit dulu ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget udah ngaji mau azan. Dadah orang baik, see you.